Siang itu, terik mentari terasa sangat menyengat. Namun, dalam cuaca panas yang cukup ekstrim ini tak menyurutkan semangat bagi para pekerja yang sedang terlihat menurunkan bahan baku konstruksi dari truk besar. Berbeda terbalik dengan para pekerja itu yang terlihat begitu semangat. Nampak seorang pria tengah terduduk lesu. Dari kaca mobilnya yang terbuka, terlihat seorang pria berusia 30 tahun sedang menghisap sebatang rokok. Dengan tatapan yang terus tertuju pada para pekerja yang ternyata mereka merupakan anak buahnya. Terlihat raut wajah gusar dari pria itu. Ya, pria itu bernama Bambang. Sudah beberapa tahun terakhir ini ia menjalani dan ia pun sebagai seorang pemimpin. Jauh sebelumnya, sejak berumur belasan tahun, ia sudah sering diajak oleh sang paman untuk ikut serta dalam usaha ini. Dari awalnya, dia yang juga bekerja seperti para kuli-kuli yang kini sedang bekerja di depannya. Sampai saat ini, dia sudah berdiri sendiri, walaupun memang dalam hal permodalan ia masih bergantung kepada sang paman. Ya, pamannya adalah mentor sekaligus bos besarnya dalam bisnis besi-besi tua. Akan tetapi, semakin kesini persaingan dalam bisnis ini pun semakin ketat. Dalam beberapa kali proyek, Bambang mengalami kerugian dan saat ini ia mengalami kerugian yang cukup dalam. Ia hisap rokoknya dalam-dalam lalu menghembuskannya secara perlahan seolah-olah ingin membuang semua rasa gelisah yang sesak memenuhi kepalanya. Karena sudah terbayang berapa besar kerugian yang akan ia derita dari proyek yang kini sudah berjalan. Dan di sini Bambang sudah salah perhitungan. Namun demikian, Bambang dikenal sebagai orang yang sangat bertanggung jawab, terutama dalam hal pembayaran gaji para pekerjanya. Berapapun besar kerugian yang ia derita, dia akan tetap membayarkan gaji para bawahannya tepat waktu. Hal inilah yang membuat para karyawannya itu sangat loyal pada Bambang. Akan tetapi, saat ini ia sangat bingung harus bilang apa lagi kepada sang paman tentang pengembalian modalnya nanti. Dan harus diketahui, walaupun kepada pamannya sendiri ia wajib mengembalikan modal tepat waktu dan juga disertai bagi hasil dari kesepakatan yang sudah mereka sepakati. Haji Burhan adalah orang yang terkenal keras dan tegas dalam menjalankan bisnis. Ya, pamannya ini bernama Haji Burhan. Hal inilah yang sedari dulu diajarkan oleh sang paman dalam menjalankan bisnis ini. Haji Burhan terkenal tak pandang bulu. Ia akan menindak siapapun yang melanggar kesepakatan kepadanya, baik itu orang lain ataupun saudaranya sendiri. Bisnis besi tua sendiri merupakan bisnis yang sangat kejam. Banyak sekali darah maupun nyawa yang bisa melayang dalam bisnis ini. Akan tetapi, jika sedang beruntung, maka hasil keuntungan dalam satu kali proyek bisa untuk menutup biaya makan beberapa tahun ke depan. Walaupun banyak kenyataan beberapa pengusaha besi yang tidak dapat mengelola keuangannya hingga terperosok ke dalam jurang kegelapan. Harta, wanita inilah yang biasa menjadi cobaan. Berdasarkan hal inilah, Bambang sampai saat ini belum memiliki niatan untuk berkeluarga. Dia bertekad untuk memajukan usahanya terlebih dahulu, barulah ia nanti akan menikah. Dia ingin pasangannya nanti tidak perlu merasakan susah dan hanya akan menjalani rumah tangga dalam situasi ekonomi yang sudah baik. Ia merasakan dendam atas masa kecilnya yang suram, yang mana dari sejak kecil ia hidup dalam ekonomi yang kekurangan. Jangankan untuk bersenang-senang seperti anak-anak kecil lainnya, untuk makan saja waktu itu keluarganya kesulitan. Bambang tidak ingin nantinya keturunannya akan merasakan apa yang dulu sudah ia rasakan. Tak lama kemudian, masuklah ke dalam mobil seorang pria yang kira-kira seumuran dengan Bambang. "Bos, semuanya sudah beres," ujarnya singkat ketika sudah duduk di jok sebelah kiri mobil. Ya, dia adalah Santo, sahabat sekaligus tangan kanan Bambang dalam menjalankan bisnis ini.
Stres banget aku kali ini toh. Dalam banget ruginya. Ujar Bambang membuka percakapan di dalam perjalanan pulang mereka. Ya, kita udah salah prediksi, Mas. Dari awal sih, sampean itu terlalu banget nafsu. Jawab Santo. Iya juga, bener juga katamu. Harusnya aku itu ikutin omonganmu dari awal ya toh. Ujar Bambang menghela nafas. Hancur udah ini. Mau ngomong apa lagi ini sama Haji Burhan? Udah kehabisan alasan aku. Ujar Bambang lagi mencoba mencurahkan perasaannya kepada sahabatnya. Disabarin dulu aja Mas. Ya namanya juga bisnis. Ada untung pasti ada rugi. Jawaban klasik meluncur dari mulut Santo yang memang dia juga bingung harus berkata apa lagi. Kalau udah kayak gini, ya aku siap dah ngelakuin apa saja siap. Yang penting usaha bisa maju lagi. Ujar Bambang secara tiba-tiba. Serius Mas? Serius siap ngelakuin apa saja? Kata Santo terlihat mulai antusias. Iya serius, kapan aku nggak seriusan Apalagi dalam urusan bisnis. Kamu kan paham, motoku menjadi kaya atau mati berusaha. Ujar Bambang dengan bergetar. Ya sudah, gini Mas. Sebenarnya saya itu pernah dengar, tapi ini dari saudara saya. Ya, saudara saya itu ada di kampung tentang ritual pesugihan di sana. Katanya sih banyak sekali yang sudah berhasil. Gimana, mau nyoba nggak? Tanya Santo yang waktu itu mobil mereka berdua sudah diparkir di rumah Bambang. Beneran? Kalau memang beneran ada, aku siap ambil resikonya. Kapan kita berangkat? Besok pagi, apa perlu hari ini kita langsung berangkat? Dan keesokan harinya mereka berdua pun sudah siap untuk melakukan sebuah perjalanan panjang menuju daerah Jawa Timur. Ya, sebuah perjalanan yang akan mengubah kehidupan Bambang ke depannya. Singkat cerita, mereka berdua pun sudah tiba di kampung halaman Santo dan tanpa membuang waktu, Santo pun segera mengajak Bambang untuk menemui saudaranya yang bernama Kunto. Ya, Kunto ini adalah orang yang memang suka ataupun paham hal-hal gaib. Mas, sampean beneran sudah siap? Beneran siap untuk melakukan ritual ini? Ini nggak main-main loh Mas. Tanya Mas Kunto mencoba meyakinkan Bambang akan niatnya itu. Saya siap Mas, apapun resikonya saya siap. Bahkan sekalipun nyawa saya taruhannya saya siap. Jawab Bambang dengan mantap. Mendengarkan jawaban dari Bambang yang begitu mantap, di sini Mas Kunto pun mencoba menjelaskan jika jauh di sebuah desa yang tersembunyi di balik kaki Gunung Lawu terdapat sebuah kuburan tua yang menyimpan rahasia pesugihan yang sangat populer, yakni pesugihan dengan menyentuh tali rangkap atau tali pocong yang mengikat kaki si pocong itu. Ya, ritual ini telah dikisahkan secara turun-temurun di kalangan penduduk desa. Konon ritual ini dapat membuat orang yang sanggup dan mampu menyentuh tali rangkap pocong itu niscaya akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Harta benda akan didapat melimpah ruah, rezeki akan mengalir deras, begitu juga dengan usaha yang akan berjalan dengan lancar. Namun meskipun pesugihan ini sangat menjanjikan, tidak banyak orang yang mau dan sanggup untuk melakukannya. Hal tersebut dikarenakan pesugihan ini memiliki ritual yang sangat berbahaya dan sangat mengerikan. Ritual pesugihan ini telah menciptakan aura mistis yang menakutkan di daerah sekitar sini. Meskipun begitu, tidak sedikit orang yang rela jauh-jauh datang untuk sekedar mencoba melaksanakan ritual tersebut. Entah dari luar desa, kota, bahkan antar provinsi pun banyak orang-orang yang penasaran dengan kebenaran pesugihan ini. Banyak pula orang-orang yang mengatakan jika ritual ini memang terbukti manjur. Itulah mengapa tidak heran banyak sekali orang-orang yang mencoba peruntungan di kuburan tua tersebut. Oke, saya siap Mas. Bisa nanti malam kita langsung ke lokasinya? Tanya Bambang terlihat sangat bernafsu. Tidak setiap malam sosok pocong tersebut akan menampakkan dirinya Mas. Pocong tersebut hanya akan muncul pada malam Selasa dan malam Jumat.
Namun dari semua malam tersebut, yang paling manjur adalah malam setelah Kamis Pahing. Karena di malam tersebut segala hajat keinginan akan terkabul apabila sampean berhasil melaksanakan ritual sampai dengan tuntas. Mas Kunto menjelaskan panjang lebar. Besok malam kebetulan adalah waktu yang pas. Dan hari ini silakan untuk sampean Santo bisa beristirahat dulu di rumah saya sambil saya mempersiapkan segala sesuatu untuk keperluan besok. Terang Mas Kunto lagi. Oke siap Mas, baik. Saya akan menunggu di sini sampai besok malam. Jawab Bambang yang sebenarnya di sini dia agak kecewa karena memang ia ingin segera melaksanakan ritual tersebut dengan harapan semua permasalahan ekonomi dia akan teratasi. Bambang sudah siap dengan segala konsekuensinya, tekadnya sudah bulat tak ada yang bisa menggoyahkannya. Keesokan malamnya, Bambang, Santo, dan Mas Kunto pun berangkat bersama-sama untuk mendatangi kuburan tua tersebut. Akan tetapi, di sini Mas Kunto mengatakan jika dia dan juga Santo hanya diperbolehkan menemani sampai di depan kuburan saja. Mereka berdua dilarang sampai masuk ke dalam tanah kuburan. Dan Bambang harus masuk ke dalam kuburan itu hanya seorang diri. Sebelum memasuki area pekuburan, Bambang pun merapalkan mantra yang sebelumnya sudah diajarkan oleh Mas Kunto. Setelah itu, Bambang mulai memasuki area pekuburan dengan hati yang berdebar, sempat ada perasaan takut mengalir dari dalam dirinya. Akan tetapi tekadnya yang sudah bulat, ia pun tetap melangkahkan kaki jauh ke dalam kuburan melewati barisan batu nisan yang terlihat sudah berlumut. Derap langkahnya terdengar perlahan bercampur di antara suara angin malam yang sunyi. Dari kejauhan samar-samar terdengar suara binatang malam menambah kesan angker suasana di kuburan malam itu. Kuburan yang dikeramatkan ini sebenarnya dikelilingi oleh tembok setinggi pinggang orang dewasa, ukurannya kira-kira 1,5 meter panjang kali lebar. Kemudian tepat di belakangnya ada sebuah pohon beringin dengan ukuran raksasa. Hal tersebut semakin membuat sensasi yang lebih angker di kuburan ini. Setelah beberapa lama melangkah melewati batas kewarasannya, akhirnya Bambang pun sampai juga di depan makam yang dikeramatkan. Angin malam berhembus sempat menggoyahkan tekadnya yang tadinya sudah bulat itu di dalam hati. Sebenarnya ia ingin kembali. Akan tetapi di lain sisi ia kekeh ingin menyelesaikan ritual ini. Pada dasarnya orang yang melaksanakan ritual pesugihan merupakan orang-orang yang sudah terjepit akan kondisinya. Dan Bambang merupakan salah satu di antara sekian banyaknya orang-orang yang sudah kehilangan akal sehatnya. Dan ketika Bambang sudah tiba di sebuah kuburan yang ciri-cirinya sama persis dengan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Kunto. Waktu itu, tepat di bawah pohon beringin, Bambang akhirnya melihat sesosok pocong itu. Sosok itu berdiri seperti patung yang sangat mengerikan, seolah-olah sudah disiapkan. Sinar rembulan malam itu entah kenapa begitu terang sehingga tampak jelas sekali wajah pocong yang mengerikan dan juga terlihat kain kafan yang lusuh, kotor dan juga penuh noda. Menambah kesan keangkerannya, Bambang pun merasa bulu kuduknya meremang, sekedar melangkah maju pun ia rasa sulit. Bibirnya pun entah kenapa tiba-tiba menjadi sulit untuk digerakkan. Dengan nafas yang terengah-engah dan jantung yang berdetuk dengan kencang, Bambang berusaha untuk terus melangkahkan maju menuju sosok pocong yang berdiri tegap itu. Cahaya remang-remang dari rembulan yang mulai terhalangi oleh awan semakin menambah kesan mistis di sekitarnya. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mencoba untuk menahannya. Dan saat Bambang mulai mendekati sosok pocong itu, wajahnya tak bisa menyembunyikan ketakutan yang mendalam. Semakin ia dekat dengan sosok pocong itu, terlihat semakin mengerikan dengan matanya yang kosong dan mulutnya pocong itu yang menganga lebar, seolah-olah ingin menelan semua jiwa-jiwa yang berani mendekatinya. Dan pada saat itu, setelah Bambang berada persis di hadapan pocong itu, kemudian ia pun terlihat berjongkok seolah-olah sedang hormat sebagaimana rakyat jelata yang sedang menghadap sang raja.
Dengan nafas yang berat dan keyakinan yang tinggi, sekali lagi Bambang di sini mencoba untuk meyakinkan dirinya. Dengan tangan bergetar ia meraih tali pocong itu. Namun siapa sangka Bambang waktu itu telah sampai dan ia bisa memegang tali pocong yang mengikat kaki pocong itu. Ia terus memegangi erat kain tali rangkap pocong tersebut. Bambang tidak membiarkan dirinya terhanyut, kemudian ia pun memejamkan matanya. Dia berjuang melawan semua ketakutannya dan terus berusaha mempertahankan pegangannya dengan segala kekuatan yang tersisa. Tiba-tiba kegelapan itu sirna, angin berhenti berhembus, dan sosok pocong itu pun kembali menjadi patung yang tak bergerak. Cahaya bulan kembali menerangi area kuburan, membawa kelegaan bagi Bambang yang hampir tak mampu bernafas waktu itu. Ya, ia berhasil bertahan melawan ketakutan terbesar di dalam hidupnya. Dalam hatinya, ia berharap jika ritual yang telah dijalaninya itu berhasil dengan sempurna dan berharap jika pesugihan tali pocong ini akan memberikan kekayaan yang tidak terbayangkan. Akan tetapi, saat ini hanya keringat yang terlihat mengucur deras di wajahnya. Dalam keberhasilannya, Bambang menyadari bahwa dia telah menghadapi momen yang terasa sangat nyata. Dia merasakan bahwa dia benar-benar telah berhadapan dengan kekuatan gaib yang sangat menakutkan dan begitu mengerikan. Momen dirinya memegang tali pocong itu terasa begitu nyata, seakan-akan ia bisa merasakan aura mistis yang memancar melalui ujung jari tangannya. Dan setelah itu, Bambang pun langsung bergegas melangkah keluar dari area pekuburan. Sesampainya di luar, terlihatlah Mas Kunto dan juga Santo masih menunggunya tepat di pintu gerbang kuburan. Dengan nafas yang terengah-engah, Bambang pun langsung menunjukkan tali pocong di genggamannya waktu itu kepada Mas Kunto. Sampean berhasil, Mas. Tali pocong itulah yang akan menjadi jimat sampean untuk meraih kejayaan, ujar Mas Kunto bergetar. Ya, ia tak menyangka jika Bambang, seorang pemuda dari kota ini, akan berhasil menyelesaikan ritual pengambilan tali pocong. Di keesokan harinya, Bambang dan Santo pun pamit pulang kepada Mas Kunto. Tak lupa ia pun mengucapkan rasa terima kasih dan memberikan amplop putih yang berisikan uang. Di sini, Bambang berjanji kepada Mas Kunto akan memberikan lagi uang jika nantinya usahanya semakin sukses. Dan singkat cerita, Bambang dan juga Santo waktu itu pun langsung berpamitan kepada Mas Kunto. Dalam perjalanan pulangnya, Bambang pun menceritakan semua kejadian pada saat ritual di kuburan tua itu kepada Santo. Ya, Santo pun waktu itu sangat kagum atas keberanian dan tekad yang kuat dari sahabat sekaligus bosnya itu. Dan ketika mereka sudah mendekati rumah waktu itu, Bambang tiba-tiba saja mendapatkan telepon dari salah satu rekan kerjanya. Ya, ia mengabarkan jika ada sebuah proyek yang cukup besar sedang dilelang dan menyarankan agar Bambang ikut serta dalam lelang tender yang akan dilaksanakan di hari itu. Tanpa beristirahat terlebih dahulu, Bambang pun langsung segera berangkat lagi untuk mengikuti lelang tender proyek yang cukup besar itu. Dan tanpa adanya hambatan yang berarti, Bambang pun di sana berhasil memenangkan tender tersebut. Ya, sebuah proyek besar pertama pasca ritual di kaki Gunung Lawu berhasil ia lakukan. Keuntungan besar sudah terbayang-bayang di kepalanya. Di lain sisi, Bambang di sini pun membutuhkan modal yang lumayan besar. Dalam proyek ini pun ia merasa bimbang. Apakah sang paman masih mempercayainya karena di proyek terakhirnya Bambang belum bisa mengembalikan modal beserta bagi hasil dari keuntungan. Dengan rasa ragu, dia pun akhirnya memberanikan diri untuk menghadap sang paman di rumahnya. Ah, apa? Mau pakai modal lagi? Nanti dulu. Aku yang salah dengar, apa kamu yang salah ucap? Hardik Haji Burhan waktu itu. Sudahlah Bambang. Di dalam bisnis ini, Bang, kepercayaanlah yang paling utama. Dan kamu Bambang, kamu masih ingat kan? Modal-modal kamu yang kemarin itu belum bisa kamu balikan. Sudahlah, kamu kok malah datang ke sini meminta modal lagi. Tidak akan kuberikan. Sudah selesai dalam bisnis ini kamu. Hardik kembali Haji Burhan dengan sangat tegas. Mendengarkan hal itu, sambil berdengung kesal, Bambang pun langsung pergi keluar dari rumah sang paman tanpa mengucapkan salam.
Dalam hatinya tumbuh rasa dendam atas perlakuan dan perkataan tadi dari sang paman. Dia bertekad akan membuktikan bahwa ucapan sang paman tadi memang salah besar. Bambang pun langsung bergerak cepat mencoba mencari pinjaman modal. Ia tak mau melewatkan proyek ini karena keuntungan besarnya akan bisa membawa ia ke level yang berbeda dalam bisnis ini. Dan pada akhirnya salah satu bos dari rekan bisnisnya bersedia meminjamkan modal, namun dengan begitu banyak syarat. Tanpa berpikir panjang, Bambang pun menyetujui kesepakatan itu. Dan setelah proyek itu selesai, dengan keuntungan yang sudah Bambang peroleh, dia pun kini sudah tidak perlu lagi pinjaman modal dari siapapun. Dan tidak berhenti begitu saja. Proyek selanjutnya pun datang lagi dan datang lagi. Dalam waktu sekejap, nama Bambang pun mulai harum dan mulai diperhitungkan di dunia bisnis ini. Luar biasa efek ritual itu ya bos, ujar Santo tersenyum kepada Bambang waktu itu di tengah proyek. Wah, benar-benar luar biasa toh. Ya, nanti kita jangan lupa siapkan ritual untuk sesajen nanti malam ya, ujar Bambang ketika ia pun teringat pesan dari Mas Kunto. Siap bos, semuanya sudah beres, tinggal nanti sore dibawa ke kamar, jawab Santo waktu itu. Ya, Bambang di sini berusaha tidak pernah lalai dalam melaksanakan pesan dari Mas Kunto. Bahkan ia juga sudah menyiapkan kamar khusus untuk ritual rutinnya setiap Kamis Pahing. Di tengah kesuksesannya, Bambang pun kini sudah memiliki toko besi yang cukup besar di daerah tempat tinggalnya, yang mana sekaligus juga menjadi pangkalannya. Terpampang jelas sebuah pelang besar bertuliskan Toko Besi Bambang Jaya Pribadi. Selain itu, sebuah rumah mewah dan juga megah kini juga sudah ia miliki. Ya, dia sengaja membangun rumah mewah di lokasi yang tidak jauh dari toko besinya dengan tujuan agar nantinya dia bisa lebih mudah dalam hal pengontrolan barang. Bambang pun kini berada di puncak kejayaannya. Para cukong-cukong di sekitaran tempat dia tinggal pun sudah dalam genggamannya, sehingga proyek-proyek besar hampir pasti langsung jatuh ke tangannya tanpa melalui proses lelang. Tali pocong telah menunjukkan tuahnya, dan sesuai dengan janjinya, setelah ia merasa cukup mapan, Bambang pun akhirnya melamar kekasihnya yang bernama Fitri untuk membangun mahligai rumah tangga setelah hampir 5 tahun mereka berpacaran. Pernikahan Bambang dengan juga Fitri dilangsungkan secara mewah dan besar-besaran. Fitri terlihat begitu bahagia. Akhirnya ia pun dipersunting oleh Bambang yang kini sudah menjadi seorang juragan besi. Setelah pesta selesai, Fitri pun langsung diboyong ke rumah Bambang yang berada di daerah tempat tinggalnya. Kini mereka berdua tinggal di sebuah rumah mewah milik Bambang pribadi. Beberapa pembantu siap melayani dan juga ada sopir pribadi yang siap mengantarkan Fitri kemanapun ia mau. Kehidupan bahagia diawali pernikahan yang tanpa Fitri ketahui ada sesuatu di balik semua itu. Setelah tinggal satu rumah dengan Bambang, Fitri di sini mulai curiga dengan aktivitas rutin yang dilakukan Bambang di kamar khusus di dalam rumahnya setiap Kamis Pahing. Mas, kamu itu sebenarnya lagi ngapain sih mas? Jujur dong mas sama aku ini kan sekarang istrimu, tanya Fitri waktu itu. Akhirnya di sini Bambang pun mulai menjelaskan apa yang telah ia jalani selama ini kepada Fitri selaku istrinya. Ya, Bambang berusaha jujur atas semua yang sudah ia lakukan, dan ia juga di sini menjelaskan jika semua resiko ia sendiri yang akan menanggung tanpa melibatkan istri atau keturunannya nanti. Karena pesugihan ini ia lakukan ketika ia masih lajang. Maafin aku ya dek, aku gak jujur dari awal sama kamu. Tapi yakinlah, semua ini aku lakukan untuk kamu dan keturunan kita nantinya, ujar Bambang lirih. Aku takut mas, aku takut jika nantinya akan berimbas ke keluarga kita, ujar Fitri seperti menahan tangis. Percaya dek, ini semua pasti aman untuk kamu, tenang saja. Semua resiko aku yang akan menanggung. Bambang mencoba meyakinkan sang istri kembali. Sebenarnya Fitri sudah sangat takut atas apa yang sudah ia dengar dari pengakuan suaminya tentang pesugihan.
Namun di lain sisi, Fitri juga sangat mencintai suaminya itu, dan pada akhirnya ia pun memutuskan untuk tetap tinggal bersama dan menerima semuanya. Rasa cinta ditambah kemewahan hidup membuat Fitri sulit untuk meninggalkan Bambang dan segala kemewahannya. Singkat cerita, Bambang dan Fitri pun akhirnya dikaruniai seorang anak laki-laki. Lengkaplah kini hidup Bambang. Kemewahan hidup sudah ia dapatkan, seorang istri yang cantik sudah ia miliki, dan kini kehadiran sosok bayi laki-laki di dalam rumahnya membuat Bambang semakin bahagia. Namun siapa sangka, disinilah semuanya dimulai. Di tengah kesibukannya berbisnis dan juga kini Bambang sedang asik-asiknya bermain dengan anak laki-lakinya, membuatnya lupa akan ritual Kamis Pahingnya. Di malam harinya, setelah ia lupa akan ritual rutinnya itu, saat itu Bambang dan istrinya sudah tertidur di kasur empuknya dan sang bayi waktu itu tidur di dalam box bayi yang berada tepat di samping tempat tidur. Tepat jam 12 malam, Bambang waktu itu terbangun karena ingin buang air kecil. Namun betapa kagetnya ia ketika merasakan kaki dan tangannya seperti terikat tak bisa digerakkan sama sekali. Ya, ia merasa dirinya seperti terbungkus. Bambang di sini pun panik dan bingung atas apa yang telah terjadi kepada dirinya. Ia mencoba berontak, tapi ia tak juga bisa untuk melepaskannya. Ia menoleh ke arah istrinya tidur saat itu dan mencoba untuk membangunkannya. Tapi betapa terkejutnya ia ketika ia melihat di sampingnya bukanlah istrinya yang tertidur bersama dia, melainkan sesosok pocong yang sedang berbaring miring menghadapnya dengan mata melotot dan mulut yang menganga. Kulit wajahnya terlihat hancur berbalut kain kafan lusuh, penuh noda, darah, dan juga tanah merah. Bau busuk seketika menyeruak memenuhi isi kamarnya. Bambang ingin berteriak, tapi mulutnya hanya bisa menganga lebar tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Matanya tetap terus melotot tak bisa dikedipkan. Ia seolah-olah dipaksa tidur miring berhadap-hadapan dengan sesosok pocong yang mulai ia kenali saat ini. Ya, sosok pocong ini adalah sosok yang sudah ia temui beberapa tahun lalu dan berhasil ia ambil tali rangkapnya. Air mata terlihat mengalir di sudut mata Bambang yang waktu itu masih terus saja melotot. Rasa takut pelan-pelan menghinggapi dirinya sepanjang malam. Sepanjang malam ia dipaksa untuk melihat sesosok mengerikan itu tanpa bisa apa-apa. Jangankan bergerak, bersuara pun ia tak mampu. Malam itu adalah salah satu malam terpanjang dalam hidupnya. Barulah setelah azan subuh berkumandang, sosok pocong itu pun menghilang. Dan aneh, ikatan dan kain yang terasa sudah membungkusnya sepanjang malam tadi pun tiba-tiba saja ikut menghilang. Badannya pun kini mulai bisa digerakkan. Astaga. Bambang pun langsung terduduk di tepian ranjang. Dia baru teringat jika ia sudah lalai akan kewajibannya di Kamis Pahing. Ya, ia tertunduk dengan kedua tangannya yang menutupi wajahnya, dan tiba-tiba saja terasa sebuah tangan sedang memegangi pundaknya waktu itu. Bambang berteriak kaget hingga ia terjatuh dari atas ranjangnya. Mas, kamu kenapa mas? Mimpi buruk ya? Tanya istrinya. Iya, aku mimpi buruk dek. Dengan nafas terengah-engah, Bambang pun terbata-bata menjawab pertanyaan Fitri yang waktu itu sangat mengagetkannya. Di pagi harinya, Bambang pun langsung menelpon Mas Kunto, lalu ia pun menceritakan semuanya. Gawat, kan aku sudah bilang Thomas, jangan sampai lupa dengan Kamis Pahingnya, ujar Mas Kunto di ujung telepon sana. Lalu sekarang harus bagaimana mas? Ujar Bambang lirih. Coba sekarang siapkan sesajen yang biasa digunakan. Mudah-mudahan belum terlambat. Perintah Mas Kunto yang waktu itu langsung diamini oleh Bambang. Setelahnya, Bambang pun langsung ke toko besinya. Di sana ia pun menceritakan semua kejadian tadi malam kepada Santo. Mengerikan sekali toh, benar-benar mengerikan sekali semalam. Aku khawatir jika teror ini terus berlanjut, ujar Bambang lirih. Mudah-mudahan aman bos. Apa gini saja bos, biar bos bisa tenang. Apa besok aku minta Mas Kunto dibawa ke sini saja, ujar Santo waktu itu. Ya, itu lebih baik. Segera jemput Mas Kunto dan bawa ke sini.
Berapapun biayanya akan aku bayar, ujar Bambang dengan antusias. Oke, siap. Nanti sore saya berangkat, Mas. Mudah-mudahan besok malam Mas Kunto bisa segera sampai di sini, ujar Santo dengan begitu semangat. Di malam harinya, kejadian yang sama berulang kembali. Ya, mirip sekali, tepat di jam 12 malam, kejadian yang sama itu terulang lagi. Dan setelah subuh, barulah teror itu berakhir. Bambang kini sudah benar-benar di puncak ketakutannya. Mas, kamu kenapa sih, Mas? Kok mukanya pucat banget? Kalau kamu sakit, kamu gak usah masuk kerja dulu ya, Mas, tanya istrinya pagi itu ketika mereka sedang sarapan. Setelah selesai sarapan, Bambang pun langsung masuk ke dalam kamarnya untuk merebahkan tubuhnya di atas ranjang, mencoba untuk memejamkan mata. Namun, tak lama kemudian terdengar suara teriakan dari arah kamar mandi. Ya, suara teriakan itu adalah teriakan dari sang istri. Bambang yang kaget pun langsung menghampiri istrinya yang waktu itu sudah keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuk. Ada apa sih, Dek? Kok teriak-teriak? Tanya Bambang yang waktu itu pun sudah memeluk istrinya. Ada pocong, Mas. Ada pocong di kamar mandi kita, ujar Fitri waktu itu sambil menangis. Mana, nggak ada apa-apa, ujar Bambang yang waktu itu langsung mengecek ke dalam kamar mandi. Tadi, Mas, tadi ada. Dia melihat aku pas waktu aku lagi mandi, Mas, ujar Fitri bertambah serius. Ya sudah, kamu tenang aja. Nanti malam Mas Kunto akan datang. Santo sekarang sedang menjemput dia, jawab Bambang mencoba menenangkan sang istri. Di malam itu, Bambang pun tidak berani lagi untuk beranjak tidur. Ya, dia takut jika sosok pocong itu muncul lagi. Dia terus menunggu kedatangan Mas Kunto, berharap jika Mas Kunto bisa menyelesaikan permasalahan ini. Berkali-kali ia terus menelpon Mas Kunto maupun Santo, namun tak kunjung diangkat. Akan tetapi, beberapa jam kemudian HP-nya pun berdering terpampang nama Santo di sana. Halo Toh, gimana? Udah sampai? Kalau sudah sampai, kamu langsung ke rumahku aja, langsung masuk, ujar Bambang. Bos, kita kecelakaan, Mas. Mas Kunto parah kondisinya. Kita sekarang berada di rumah sakit, jawab Santo di seberang telepon sana. Dan setelah mendapatkan alamat rumah sakitnya, Bambang pun langsung segera berpamitan kepada istrinya untuk pergi ke rumah sakit. Mas, tapi jangan lama-lama, Mas. Aku takut, Mas, ucap Fitri malam itu yang masih terbayang-bayang pocong di kamar mandi. Iya, tenang saja, cuma sebentar kok, jawab Bambang. Lalu ia pun langsung meluncur menuju ke rumah sakit. Dan setibanya di sana, dia pun melihat Santo yang terduduk di atas ranjang rumah sakit. Toh, mana Mas Kunto? Dia aman kan? Ujar Bambang yang panik. Mas Kunto meninggal, Mas. Luka-lukanya terlalu parah, ujar Santo lirih. Kok bisa? Kamu itu gimana sih nyetirnya? Bambang pun langsung memukul kepalanya sendiri. Ia sangat panik. Sekarang siapa yang bisa ia mintai pertolongan sedangkan Mas Kunto telah meninggal dunia? Mas, Tadi saya menghindari sosok pocong, Mas, yang tiba-tiba saja muncul di depan kaca mobil. Lalu mobil oleng dan menghantam pembatas jalan. Dan Mas Kunto ternyata tidak pakai sabuk pengaman, Mas, jawab Santo yang kini mulai menangis sesukukan. Tiba-tiba HP Bambang waktu itu pun berdering, istrinya menelpon. Mas, pocongnya di kamar kita lagi, Mas. Sekarang dia lagi tiduran di atas ranjang kita, Mas. Aku takut, ucap Fitri sembari menjerit. Namun pada saat itu Bambang pun langsung bergegas pulang. Akan tetapi ketika ia tiba di rumah saat itu, ia tidak mendapati istri dan juga anaknya di rumah. Segera ia meraih handphonenya bermasuk untuk menelpon Fitri. Namun ada pesan masuk dari Fitri waktu itu. Mas, maaf, Mas. Aku pulang ke rumah orang tuaku. Aku takut hal buruk akan menimpaku dan putra kita, Mas. Aku sudah gak sanggup dengan teror pocong itu, Mas. Maafin aku, ujar Fitri di dalam pesan itu.
Bambang seketika terduduk lemas di sofa ruang tamunya dan tak lama kemudian ia pun merasa jika badannya mengeluarkan bau yang tidak sedap. Ya, seperti bau bangkai, dan bau bangkai ini sepertinya dia sudah sangat mengenalinya. Ya, ini adalah bau bangkai dari sosok pocong pesugihannya. Bergegas, ia pun langsung ke kamar mandi dan langsung mandi untuk menghilangkan bau bangkai ini. Setelah selesai mandi, bau bangkai itu tetap tak mau hilang dan dia pun langsung meraih botol parfumnya, tapi tetap bau bangkai itu seperti muncul dari balik kulitnya. Hari hampir pagi, Bambang pun masih terduduk di sofa ruang tamunya. Entah sudah berapa batang rokok yang ia habiskan. Matanya terlihat sayu, sudah 3 malam total ia tidak tidur sama sekali. Ya, perasaannya sungguh kacau. Kunto yang sudah diharapkan bisa menolongnya kini sudah mati akibat teror pocong pesugihannya. Istri dan juga anaknya pun kini sudah pergi meninggalkan dia. Bahkan kini badannya mengeluarkan bau bangkai yang teramat sangat dahsyat. Matanya kini melirik ke arah kamar tempat di mana biasa ia melakukan ritual. Sudah saatnya sepertinya. Batin Bambang mendengus. Lalu dia pun berjalan menuju kamar ritualnya. Dibukalah lemari jati di dalam kamar itu dan terlihat sebuah peti kayu di mana sebagai tempat ia menyimpan tali pocong yang selama ini menjadi jimatnya. Ia genggam erat tali pocong itu, lalu bergegas keluar rumah dan meraih kunci mobilnya. Dipacunya mobilnya waktu itu dengan kecepatan tinggi. Dan tidak lama kemudian, setelah Bambang sampai di toko besinya, Bambang pun berdiri bersandar di mobilnya sambil matanya terus menatap ke arah toko besi yang berdiri kokoh. Tertulis dengan jelas di sana, toko besi Bambang Jaya Pribadi. Terlihat senyum tipis di wajahnya. Terlihat pula waktu itu di dalam tokonya beberapa karyawan yang sudah mulai terlihat beraktivitas di sana. Bambang menghela nafas panjang. Diliriknya telapak tangannya yang ketika dibuka terlihat tali pocong lusuh yang selama ini sudah menjadi jimatnya. Lalu dia pun melangkah gontai mulai memasuki area toko besinya itu. Sapaan dan salam dari karyawannya pagi itu terasa hambar baginya. Namun senyum tetap terlihat mengambang di bibirnya menyambut sapaan-sapaan itu. Bambang pun masuk ke dalam ruangan pribadinya di toko besi itu. Lalu ia pun mengunci pintunya rapat-rapat. Dibukanya lemari berangkas besi dan di sana terlihat sebuah kotak besi kecil. Ia raih itu kemudian ia menuju ke kursi kerjanya. Semuanya harus aku akhiri segera mungkin. Semoga dengan ini semuanya akan berakhir. Aku tahu pocong itu hanya menginginkanku, kan? Akan kuberikan. Dibukanya peti besi itu. Waktu itu terlihatlah sebuah senjata api laras pendek yang dulunya Bambang beli dari temannya di proyek secara ilegal. Dia masukkan peluru ke dalamnya. Tangan kirinya menggenggam tali pocong itu dengan erat dan kini tangan kanannya menggenggam senjata api itu. Tiba-tiba sosok pocong pesugihan itu pun muncul di sudut ruangan sambil menyeringai. Bambang membalas seringainya itu dengan senyuman tipis. Tak lama kemudian terdengar suara letusan dari ruang kerja bos Bambang. Anak buahnya pun terlihat berlari berhamburan mencoba mendobrak pintu. Suasana pun seketika riuh. Ya, Bambang ditemukan meninggal dunia dengan luka tembak di kepalanya. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita ini bisa menghibur dan bisa bermanfaat yang kami harapkan. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Baik, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.